Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi dalam video tutorial ISPT PPH Badan yang ketiga. Apa sih yang akan kita bahas di video tutorial ISPT PPH Badan yang ketiga, yaitu rekonsiliasi fiskal dan formulir 17711. Langsung saja kita membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak terutang. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Nah, di sini apa sih perbedaan mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal positif ini sifatnya adalah meningkatkan atau menambah laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Sedangkan jika koreksi fiskal negatif yaitu mengurangi penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Nah, di sini koreksi fiskal itu menambah penghasilan atau mengurangi biaya. Kalau koreksi fiskal negatif itu sebaliknya. Nah, di sini saya telah mempunyai data-data perusahaan mengenai biaya-biaya apa saja atau penghasilan apa saja yang selama tahun 2018 itu ada. Di sini kita langsung saja ke soal pertama, data-data perusahaan dan biaya-biaya sebagai berikut. Ya, soal pertama yaitu penghasilan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Di sini ada kata pencadangan. Di sini pencadangan menurut pajak itu tidak diperbolehkan, sedangkan yang diperbolehkan menurut pajak adalah yang telah real atau telah dikeluarkan sebagai biaya. Nah, di sini ada retur penjualan. Jadi, menurut fiskal itu ada 180 juta yang diperbolehkan dibebankan. Yang kita tulis fiskalnya sebesar 180 juta, maka selisih antara komersial dan fiskal adalah 91 juta. Kita koreksi positif karena mengurangi biaya atau menambah penghasilan kena pajaknya. Ini sebesar 91 juta. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor kedua, yaitu untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 230.904.000. Nah, di sini lagi-lagi kita highlight metode pencadangan yang menurut pajak itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah yang telah terrealisasi sebesar 230.904.000. Nah, di sini menurut fiskalnya 230 juta, sedangkan komersialnya 103.101.000 rupiah. Nah, di sini kita koreksi negatif sebesar selisihnya yaitu 127.803.000. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan sebagai berikut. Nah, di persediaan dan terdapat selisih ada harga pasar dan harga perolehan. Sebenarnya metode Comwheel itu adalah metode apa sih? Jadi metode Comwheel itu adalah mencari nilai terendah atau mencatat nilai terendah dibandingkan harga pasar dan harga perolehan. Nah, di sini metode akuntansi atau komersialnya kita mencatat dengan harga pasar. Nah, di sini yang diperbolehkan menurut pajak adalah dengan mencatat harga perolehannya. Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat 6 di sini. Maka yang diperbolehkan menurut fiskal adalah harga perolehan. Di persediaan awal 18.891 juta. Nah, di sini terdapat selisih, kita koreksi negatif sebesar selisihnya di persediaan awal, dan di persediaan akhir juga seperti itu, kita catat harga perolehannya yang diperbolehkan sebesar sekian, yaitu 39 juta. Nah, di sini kita koreksi positif sebesar selisihnya. Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat 6. Soal selanjutnya itu dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Dan ini hanya keterangan. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, lembur 80.350.000, dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta, bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, di sini kita koreksi sebesar 120 juta ditambah dengan 29.500.000. Kita tambah di sini berarti kita koreksi positif karena mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajaknya.
yaitu sebesar 149.500.000 mengacu pada Undang-Undang Pasal 9. Di sini bonus yang dicadangkan tidak diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan karena sifatnya belum real. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 6, yaitu dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, di sini juga tidak diperbolehkan menurut perpajakan. Itu kita mengacu ke Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 huruf B. Di sini untuk kepentingan pribadi. Nah, kita koreksi positif karena mengurangi biaya dan kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes karyawan. Di sini yang diperbolehkan menurut perpajakan mengenai sewa kendaraan operasional itu boleh dibebankan hanya untuk 1 tahun. 1 tahun yaitu tahun 2018-nya saja. Sewa komputer di sini diperbolehkan, sewa mes juga tidak diperbolehkan menurut pajak. Mengacu pada Pasal 9 ayat 1E dan Pasal 6 ayat 1 huruf A angka 3. Nah, di sini perinciannya sewa kendaraan yang diperbolehkan yaitu 72 juta dibagi 3, yaitu per tahunnya berarti 24 tahun yang diperbolehkan, sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu 72 juta dikurang 24 juta yaitu 48 juta. Sewa komputer itu diperbolehkan 30 juta, dan sewa mes termasuk Pasal 9 ayat 1E yang tidak diperbolehkan yaitu 142.500.000, itu sisanya. Di sini yang kita koreksi itu sebesar 190.500.000. Kita koreksi. Setelah itu kita ke selanjutnya, soal nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini kita koreksi menurut Cap 220 tahun 2002 yang diperbolehkan adalah 50% dari total biaya perbaikan kendaraan sedan kantor. Di sini kita koreksi berarti hanya 1.500.000 per bulan. Kita kalikan dengan bulan mulai diperbaiki yaitu bulan Juni, kita hitung hingga bulan Desember yaitu 7 bulan. Kita kalikan. Nah, di sini saya telah terdapat perinciannya 3 juta dikali 7 bulan dikali 50% serta biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan itu diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Kita kalikan dengan 12 dan sisanya itu tidak diperbolehkan juga karena merupakan bentuk natura Pasal 9 ayat 1E. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 9. Biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Nah, di sini juga menurut Pasal 6 ayat 1 huruf A angka 7 dan PMK 02 tahun 2010 dan SE nomor 27 tahun 1986. Di sini yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah yang terdapat daftar nominatif. Dan di sini menurut fiskal yang terdapat daftar nominatif yaitu sebesar 290 juta. Sedangkan komersial sebesar 300 juta. Berarti di sini ada selisih 10 juta yang akan kita koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Dalam biaya pajak dan retribusi, di sini yang diperbolehkan untuk dibiayakan adalah PBB pabrik dan kantor sebesar Rp25.903.000. Pada PBB mes yaitu Rp450.000 ini kita koreksi karena merupakan natura. Dan di sini SKPKB PPh Badan sebesar Rp18.900.400 dan STP denda PPh pasal 25 sebesar Rp1.640.000 ini kita koreksi. Nah, pada nomor 11 yaitu daftar biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar Rp18.252.000 untuk direksi, telepon kantor sebesar Rp25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Di sini kita koreksi menurut Cap 220 tahun 2002 untuk direksi itu yang diperbolehkan dibebankan hanya 50% dari total pembiayaan. Di sini 18.252.000 kita kali 50%. Jadi di sini saya sudah memperhitungkannya
Jadi sebesar 9.126.000 yang diperbolehkan. Nah, telepon kantor kita perbolehkan karena berhubungan dengan 3M dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Di sini sisanya kita koreksi sebesar 13.518.000. Nah, di sini yang kita koreksi itu berarti hasil penjumlahan dari 9.126.000 ditambah 13.518.000, yaitu kita koreksi positif di sini sebesar 22.644.000. Selanjutnya yaitu nomor 12, dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, ini menurut pasal 9 dan pasal 6 ayat 1 huruf I dan J yaitu sumbangan itu tidak diperbolehkan, dan pasal 6 ayat 1 huruf F Litbang. Di sini pasal 6 ayat 1 yang boleh dibiayakan menjadi biaya adalah biaya Litbang di Indonesia, dan tidak diperbolehkan yaitu sumbangan dan pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti. Nah, di sini kita koreksi sebesar 47 juta hasil dari 25 juta yang untuk sumbangan kebakaran ditambah dengan 22 juta yang tidak terdapat bukti pendukung. Kita koreksi positif. Selanjutnya kita ke penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini terdapat penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Kita koreksi karena merupakan penghasilan final. Kita koreksi negatif sebesar 120 juta menurut pasal 4 ayat 2. Selanjutnya di nomor 2 penghasilan dividen sebesar 650 juta. Sekian di sini diperbolehkan untuk dijadikan penghasilan. Selanjutnya di nomor 3 yaitu laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Ini kita perbolehkan untuk dijadikan penghasilan sebesar 1.250 juta menurut pasal 6 ayat 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000 serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Nah, di sini menurut SE 46 tahun 1995, nah, di sini terdapat biaya yang termasuk final dan biaya yang tidak final. Maka kita akan koreksi. Di sini saya sudah memperhitungkannya, di mana cara perhitungannya adalah total deposito dikali biaya bunga dibagi total pinjaman. Di sini total pinjamannya sebesar 28.450 juta. Nah, di sini per bulan selama tahun 2018. Nah, sini kita masukkan saja total depositonya juga, yaitu sebesar 3.125 juta. Non depositonya berarti hasil pengurangan dari total pinjaman dikurang total deposito sebesar 23.525.000. Nah, di sini yang diperbolehkan. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan. Nah, setelah itu juga di sini terdapat bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. Kita hitung saja langsung total deposito dikali biaya bunga. Total deposito di sini dikali biaya bunga. Lalu dibagi total pinjaman. Nah, hasilnya itu merupakan kita koreksi positif sebesar 280.096.661 rupiah. Nah, setelah itu maka telah selesai koreksi fiskalnya. Lalu di sini diperoleh laba bersihnya, totalnya sekian.
Lalu kita langsung saja ke SPT-nya. SPT-nya di sini saya telah membuka. Ya, di sini langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit pajak luar negeri. Kita isi saja kredit pajak luar negerinya. Ini kita buka, kita buat baru. Sini kita lihat juga datanya. Ya, di sini langsung saja kita lihat datanya. Untuk mengisi kredit pajak luar negerinya, di sini ada penghasilan dividen sebesar 650 juta. Di Thailand dipotong 20%. Kita isi saja nama pemotongnya di sini, kita buat baru. Lalu kita isi nama PT-nya di sini. Isi nama PT-nya, lalu alamatnya pula kita salin di sini di Thailand. Kita copy saja, lalu kita paste dan kita simpan. Lalu kita isi nama pemotongnya, diperoleh dari data yang tadi. Jenis penghasilannya itu dividen. Setelah teman-teman memilih untuk mempergunakan jenis mata uang apa, dan teman-teman diminta untuk mengisi jumlah neto falasnya, di sini pada soal tertulis keterangan 1.470.721 dan tanggal pembayaran yaitu tanggal 1 Desember 2018 serta kurs KMK-nya 441,96. Di sini jumlah netonya diperoleh dari 1.470.721 dikali kurs KMK. Maka hasilnya sekian dan pajak terutangnya dikali 20%, yaitu 294.144,28 diperoleh pajak terutangnya menurut rupiah dan kredit pajak yang diperhitungkan, yaitu sebesar 130 juta rupiah. Di sini kita simpan saja. Oke, kita telah simpan, kita tutup. Di sini saya perbesar terlebih dahulu agar terlihat. Kita tutup saja. Kita isi ke lampiran formulir 17711 perhitungan penghasilan neto formulir 1, yaitu perhitungan penghasilan neto. Di sini ada halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Di sini kita isi dulu halaman 1-nya. Kita baca dulu penghasilan neto komersial dalam negeri. Dan di sini ada beberapa yang telah terisi, yaitu kita telah mengisinya di formulir 1771 formulir kedua. Maka telah terisi seperti berikut dan kita lengkapi saja peredaran usahanya. Peredaran usahanya kita buka kembali koreksi fiskal kita. Di sini peredaran usahanya yaitu menurut komersial sebesar 46.617.989. Nah, setelah kita isi di peredaran usahanya, kita lihat di penghasilan dari luar usaha. Di dalam negerinya yaitu kita lihat kembali koreksi fiskalnya. Di sini menurut komersial yaitu penghasilan dari laba selisih kurs sebesar 1.250.000.000. Kita isi. Ya, setelah kita isi kembali di penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini yang tidak termasuk objek pajak atau penghasilan final yaitu ada di bunga deposito sebesar 120 juta. Nah, di sini juga penghasilan neto komersial luar negeri yaitu di lampiran khusus 7A kolom 4 yang tadi kita telah isi yaitu kredit pajak luar negerinya 650 juta. Benar sekali, penghasilannya 650 juta. Setelah kita isi di halaman 1, kita isi halaman keduanya. Di sini penyesuaian fiskal positif. Ya, untuk mengisi nomor 5 yaitu penyesuaian fiskal positif. Di sini sudah terdapat golongan yaitu 5A hingga 5L yang dimana koreksi fiskal atau data kita yang tadi kita golongkan atau kita kategorikan mana yang menjadi golongan 5A hingga 5L
Di sini saya telah menggolongkannya, kebetulan saya sudah mapping di sini. Kita mapping terlebih dahulu, lalu saya mempergunakan rumus sum if di sini. Sum if untuk lebih mempermudah pengerjaan, sehingga saya tinggal input saja ke ISPT-nya. Di sini saya langsung input saja karena saya sudah. Ya, di sini sudah saya pindahkan hasil dari mapping saya tadi 5A hingga 5L. Di sini ada 5A yaitu sebesar 416.594.000 dan seterusnya hingga 5L. Di sini penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 1.131.096.661 rupiah, sehingga totalnya yaitu 1.765.181.061 rupiah. Di sini telah sesuai dengan hasil koreksi fiskalnya tadi, dan langsung saja kita isi di halaman ketiga yaitu penyesuaian fiskal negatifnya. Kita isi hasil mapping yang tadi. Nah, teman-teman, di sini saya telah mengisi penyesuaian fiskal negatifnya dari hasil mapping tadi, yaitu ada di 6D, yang merupakan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 1.268.803.000. Di sini juga telah terisi otomatis penghasilan neto fiskalnya, yaitu hasil dari nomor 3 dikurang 4 ditambah 5M, dikurang 6E, dikurang 7D, hasilnya 8.323.117.061 rupiah. Di sini langsung saja kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Ya, sekian video tutorial ISPT PPH Badan sesi ketiga kali ini yang membahas mengenai rekonsiliasi fiskal, kredit pajak luar negeri, serta perhitungan penghasilan neto fiskal formulir 1. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya yang membahas mengenai ISPT PPH Badan.